Selamat datang dalam Matsama 2021-2022. Kita berjumpa kembali dalam tema terwujudnya generasi Islami yang kreatif dan kompetitif menuju madrasah berbasis riset yang hebat dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Briliani Widyaswara. Kalian bisa memanggil saya dengan nama Bu Bril. Saya biasa mengajar matematika wajib di MA Riyadhotut Tholabah. Nah, dari tema yang sudah disebutkan sebelumnya, kalian tentu menyadari bahwa ada kata-kata madrasah berbasis riset. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai program riset. Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan riset? Yuk, siap-siap ya. Mari kita belajar bersama. Riset merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis untuk menambah pemahaman kita terhadap suatu fenomena tertentu yang menarik perhatian. Bagaimana seorang siswa bisa membuat riset? Hal tersebut bisa didapatkan dari mengamati lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari. Ketika kamu menemukan adanya suatu masalah, maka akan membuat kamu dapat memunculkan ide-ide yang kreatif. Perhatikan tempurung keong ini. Kalau kamu perhatikan, awalnya tidak lebar, sedikit. Kemudian semakin besar. Setelah diteliti, ada pola tertentu yang berbentuk seperti di layar. Itu merupakan hasil riset. Kemudian, misal di lingkungan sekitar, kamu lihat itu sungai-sungai yang ada di sekitarmu. Pasti banyak pohon bambu yang ada di sana. Nah, ketika bambu itu sudah ditebang, pasti daun-daun bambu berserakan di mana-mana. Hal tersebut bisa saja mencemari lingkungan. Maka, ada yang mempunyai ide untuk membuat daun bambu tersebut menjadi kertas daur ulang, sehingga dapat menghasilkan karya yang inovatif dan juga dapat membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian, kita harus menuju ke langkah-langkah melakukan riset. Ketika kamu akan melakukan riset, apa sih yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu harus menganalisis situasi di sekitarmu. Situasi di sekitar apa harus yang selalu serius, Bu? Lebih baik, tetapi bisa juga untuk yang membuat kamu penasaran. Misal, kenapa bunga matahari disebut dengan matahari? Kenapa namanya kok bukan bunga bulan? Kemudian, kenapa kok teman saya yang ranking 1, 2, 3 itu sepertinya kok jidatnya lebar-lebar ya? Apa memang orang yang pandai itu salah satu cirinya jidat lebar? Terus, kemudian kamu mungkin mengamati. Ketika sekarang masa pandemi, sekolah menggunakan handphone, sosial media. Yang lebih banyak itu ilmu yang kamu pelajari di sosial media, atau kamu lebih banyak bermain TikTok. Nah, itu bisa menjadi masalah. Sesuai dengan langkah yang kedua, menemukan masalah. Nah, ketika ada masalah itu, kamu akan memikirkan bagaimana penyelesaiannya dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjawab keresahan atas masalah yang kamu temukan. Nah, setelah kamu menemukan itu, konsultasikanlah kepada gurumu agar beliau
dapat menemani kamu untuk mencari referensi, untuk menjawab pertanyaan yang telah kamu buat. Kemudian ada tips untuk melakukan riset. Yang pertama, penelitianmu itu harus bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi yang sekiranya bermanfaat untuk banyak orang. Contohnya apa? Tadi, dengan pembersihan lingkungan, daun bambu, sangat bermanfaat. Kemudian, misal ada sensor di tongkat orang yang buta. Nah, itu bisa juga bermanfaat bagi orang yang difabel. Kemudian, kreatif. Kreatif sesuai dengan ide kamu, ide baru kamu. Kamu punya terobosan apa? Misal tadi daun bambu sudah dibuat menjadi kertas daur ulang. Kemudian bisa dibuat apa lagi kira-kira? Apakah bisa menjadi tambahan untuk market dan lain sebagainya. Nah, itu kamu bisa memunculkan ide-ide yang lain. Kemudian harus original dan unik. Maksudnya apa? Maksudnya penelitianmu itu kalau bisa datang dari kamu sendiri. Unik, gak kembar sama yang lainnya. Misal, kamu mau meneliti tentang kulit pisang. Kulit pisang bisa nggak ya untuk membuat tisu? Tapi kok ternyata sudah ada yang meneliti tentang kulit pisang, nah kamu bisa ganti yang lain. Misalkan enceng gondok. Enceng gondok itu kan banyak, tapi belum dimanfaatkan dengan baik. Ataupun yang lainnya. Yang penting ada perbedaan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian banyak solusi. Jadi kamu memberikan banyak pilihan. Jadi ada banyak pilihan dari setiap masalah. Nah, itu pikirkanlah supaya kamu tadi tidak kembar ataupun tidak meniru orang lain, tapi punya originalitas. Nah, ini kami berikan contoh yang tadi ketika banyak daun bambu di sekitar sungai yang berserakan dan belum dimanfaatkan, akan mencemari sungai. Ini masalah. Ini yang dinamakan dengan masalah. Kemudian ide muncul. Muncul ide untuk mengolah daun bambu tersebut menjadi bahan kertas daur ulang untuk mengurangi pencemaran. Nah, setelah itu kamu pilihlah judul yang menarik. Ini misal tadi daun bambu menjadi bahan kertas. Ada judul yang pertama, pemanfaatan daun bambu untuk bahan kertas daur ulang. Kemudian, inovasi daun bambu menjadi seni kertas daur ulang. Kemudian, baper art, bambu paper art students entrepreneurship, pemanfaatan daun bambu sebagai seni kertas. Coba, dari yang pertama, kedua, dan ketiga, mana yang lebih menarik? Nah, tentunya kebanyakan akan memilih yang nomor 3. Karena ada kata-kata apa? Baper. Anak-anak sekarang itu kan lebih banyak mengenal kata-kata yang seperti itu. Baper, galau, galon, gagal move on, atau apa itu. Banyak sekali. Nah, kata-kata yang menarik seperti itu menjadi plesetan-plesetan pasti akan lebih dilirik daripada yang biasa saja. Kemudian, setelah kamu memilih judul yang menarik, kamu harus memunculkan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang kamu munculkan untuk menjawab masalahmu tadi biasa disebut dengan rumusan masalah. Contohnya, ketika kita tadi sudah memilih judul baper art, pemanfaatan daun bambu untuk seni kertas. Maka kita bisa memunculkan rumusan masalah yang pertama. Apa itu baper art? Jadi kita jelaskan dulu baper art itu apa. Kemudian bagaimana proses pembuatannya. Kemudian bagaimana potensi wirausaha dari baper art. Jadi selain proses hanya menyebutkan, tidak hanya menyebutkan proses pembuatannya, tetapi juga ada potensi wirausahanya. Jadi keberlanjutan, bisa diteruskan atau tidak menjadi suatu usaha. Nah, itu salah satu contoh yang dapat saya berikan. Nah, kamu bisa mengembangkan contoh-contoh yang lain. Nah, setelah kamu menemukan idemu, kamu menemukan masalah, ide, kemudian tentukan judul yang menarik, dan pertanyaan tadi, kamu bisa mencari referensi.
Referensi itu apa, Bu? Referensi itu kamu bisa mencari sumber bacaanmu. Bisa dari buku, internet, ataupun wawancara, dan lain sebagainya. Nah, referensi itu harus kamu ingat-ingat. Pilih referensi dari sumber yang memang terpercaya. Maksudnya apa? Kalau berita ya berarti dari portal berita seperti Kompas yang memang sudah besar namanya. Jadi bukan dari vlog abal-abal penyebar hoax atau kamu hanya crop dari Facebook dan lain sebagainya. Nah itu nggak keren. Jadi harus yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu nanti kamu bisa buku ataupun secara online jurnal bisa kamu konsultasikan kepada gurumu sesuai dengan bidang penelitian yang kamu miliki. Kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu baca, di situ kamu bertemu masalah dan tinggal kamu mau memikirkannya atau tidak. Semangat, akan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha dan berdoa. Sekarang, coba perhatikan lingkungan sekitarmu atau fenomena yang terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Coba temukan satu saja masalah dari fenomena yang kamu amati. Setelah itu, kamu tentukan judul yang menarik untuk masalahmu dan buatlah rumusan masalah minimal 3 pertanyaan yang sesuai dengan fenomena yang kamu amati. Kamu bisa kumpulkan di link Google Form yang telah disediakan panitia ya. Sekaligus kamu bisa absensi di sana. Jadi, jangan lupa untuk mengajarkan tugas ini ditunggu oleh panitia. Link akan dibagikan di grup. Oke? Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa kembali nanti setelah masa pandemi ini, berjumpa secara langsung bukan secara virtual untuk lebih banyak berbagi. Terima kasih untuk perhatian kalian. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.